ya, saya selalu dipanggil ke Mabes, dipanggil ke Polda, dipanggil oleh Kapolri, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi waktu mau aksi tanggal 28 kemarin kita dipanggil polisi. Tujuannya singkat, kita mau dipres, kita mau ditekan supaya aksinya batal, supaya aksinya gagal. Begitu juga yang tanggal 5 besok. Kalau saya ada di tempat, mereka akan incar, mereka akan panggil, mereka akan macam-macam mereka lakukan supaya aksi ini gagal. Bagi saya tidak ada masalah, saya mau ditangkap, saya mau dibunuh, tidak ada masalah. Cuman yang jadi persoalan, ini kita perjuangan bukan perjuangan sendiri, tapi perjuangan tim, perjuangan rame-rame. Bukan perjuangan saya sendiri. Kalau saya dipegang, saya dipres, saya disandera, saya khawatir nanti teman-teman yang sedang bergerak jadi lemah. Akhirnya mereka mengarah, membatalkan daripada aksi yang sudah diumumkan ke umat. Itu yang saya nggak mau. Jadi saya nggak mau itu terjadi. Pokoknya aksi jalan terus, tidak ada urusan saya disandera, saya mau diperiksa, mau ditangkap, nggak ada urusan. Yang sudah kita buat aksi, jalankan itu aksi. Supaya mereka tahu kalau ini bukan kerjaan saya sendiri. Ini kerjaan umat dari mana-mana. Kerjaan habaib, kerjaan ulama, kerjaan pondok-pondok pesantren, kerjaan ormas-ormas Islam dari berbagai macam golongan. Nah ini yang kita ingin buktikan. Maka itu kemarin begitu mau aksi 28, saya segera cabut untuk umroh. Sengaja supaya tidak ada yang bisa mereka sandera. Sehingga teman-teman kemarin alhamdulillah turun dengan tertib, bagus, ratusan ribu yang turun. Dan insya Allah besok tanggal 5 akan lebih banyak lagi yang turun untuk menegakkan keadilan. Jadi ini yang saya mau sampaikan, kita tidak akan mundur, kita tidak akan pernah mundur apapun yang terjadi. Nah, saya mau tanya lagi semua, sekali lagi, siap berjuang? Siap. Siap jaga Indonesia? Siap. Siap tegakkan kalimat Allah? Siap. Siap bersatu? Siap. Siap di belakang komando para ulama? Siap. Takbir! Allah! Sallu ala nabi. Sebelum kita akhiri, kalau ada satu atau dua pertanyaan silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan bagus. Saudara, sebetulnya peristiwa itu bukan kemarin. Peristiwa itu sudah lama. Sekitar sebulan yang lalu ada penembakan tersebut. Sengaja saya rahasiakan. Sengaja saya diamkan. Lo kenapa nggak lapor polisi? Bagaimana melapor? 3 posko FPI di bom molotov. Sampai sekarang pelakunya nggak pernah diperiksa, nggak pernah ditangkap. Kemudian saya gelar tablik akbar, ada bom mobil yang diledakkan. Dan 2 mobil lagi bomnya tidak meledak, saudara. Dan nggak diproses sampai sekarang. Kemudian ada Novel Baswedan, mukanya disirami dengan air keras. Pelakunya sudah ketahuan kok. Kita sudah deteksi, pelakunya ketahuan. Yaitu pelakunya seorang pengusaha keturunan, saudara, yang punya usaha dalam kemasan kelautan dan memakai 2 preman dari timur untuk menyirami daripada yaitu Novel Baswedan dengan air keras. Nah sekarang orangnya udah ada, identitas ada, udah diproses. Jadi mau ngapain repot-repot saya laporin soal penembakan, saudara? Jadi jangan mimpi kita laporkan ke mereka, mereka akan proses. Nah maka itu saya tidak pernah permasalahkan itu. Tapi begitu kemarin saya berangkat, akhirnya ada orang-orang di sekitar kita yang membocorkan peristiwa tersebut. Jadi saya berangkat bukan karena penembakan tersebut. Penembakan tersebut sudah terjadi sebulan yang lalu, bukan baru kemarin. Tapi saya berangkat karena saya tidak mau disandera untuk membatalkan aksi 28 atau aksi tanggal 5 Mei besok. Aksi 28, aksi 5 Mei itu sesuai menurut undang-undang, tidak melanggar undang-undang. Dan nggak boleh ada menghalangi. Dalam undang-undang Indonesia, siapa yang menghalangi seseorang menyampaikan pendapatnya di muka umum sesuai peraturan, maka orang tersebut bisa dipenjara sebanyak 1 tahun. Jadi kalau polisi menghalangi umat Islam melakukan unjuk rasa damai, polisi bisa kena pidana 1 tahun penjara ya kawan. Karena itu mereka nggak bisa maksa, cara mereka menyandera kita. Diisukan dengan macam-macam isu, ditakut-takuti dengan perkara, diperiksa, supaya teman-teman membatali daripada acara tersebut. Sama dengan aksi 313. Kiai Khotib sebagai panglima, besok digelar aksi, malam ini ditangkap. Tujuannya apa? Supaya aksi batal. Tapi saat itu kita ambil alih, nggak bisa. Kiai Khotib ditangkap, itu bagian resiko perjuangan. Kita akan terus berjuang agar beliau ini segera dibebaskan. Tapi aksi 313 tetap harus digelar oleh umat Islam.
Jadi jangan gara-gara 1-2 kiai ditangkap aksi batal. Enggak. Hatta saya ini ditangkap, dipenjara, dibunuh lagi ya kawan. Perjuangan menegakkan yang hak tidak boleh berhenti. Silakan. Ada lagi pertanyaan? 2 lagi. Singkat saja. Silakan. Singkat saja. Kami dengan sikap pemerintah Indonesia. Saya ingin meminta kenapa kita tidak bersolidaritas sekalian. Kenapa tidak membuat kudeta sekalian dengan pemerintah? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan luar biasa, vulgar. Jadi pertanyaannya kenapa nggak kudeta aja? Sebetulnya ini pertanyaan bukan hanya di sini ya. Saya keliling dari Aceh, Medan, Lampung, Palembang, di mana-mana. Sampai ke Bima, ke NTB sana, semua pertanyaan sama. Masyarakat udah muak dengan ketidakadilan. Masyarakat udah muak dengan kesenjangan sosial yang terlalu berlebihan. Masyarakat ini sudah muak dengan penghinaan terhadap ulama, Islam dan lain sebagainya. Cuman yang ingin saya ingatkan di sini, kalau kita masih punya jalan untuk membenahi negara kita tanpa pertumpahan darah,